Jika salah seorang dari kalian sudah sholat di tempat tinggalnya, kemudian dia mendapati imam di tempat yang lain dalam keadaan sedang sholat, ya, maka hendaklah ia sholat bersamanya. Sesungguhnya sholatnya bersama imam yang kedua itu adalah sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 8 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam bima ittafaqa alaihi asy-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-119. Insyaallah taala kita membaca malam ini hadis yang ke-120 dan seterusnya. Kita baca hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam isya al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka as-salah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan Muadz bin Jabal mengerjakan salat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muadz radhiyallahu anhu lantas kembali ke kaumnya dan mengimami mereka salat Isya Poin pertama dari hadis ini adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu beliau adalah Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu, dan sudah kita pelajari tentang Jabir. Siapa itu Jabir? Jabir bin Abdullah bin Haram. Beliau ini sahabat Rasulullah dan anak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah bin Haram, Abdullah bin Haram adalah bapak beliau, dan bapak beliau ini juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ansari berarti dari kaum Ansar. As-Sulami. Kemudian beliau ikut membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada baiat Al-Aqabah. Baiat Al-Aqabah ini di dalam sejarah Islam sangat penting sekali. Karena dengan adanya baiat Al-Aqabah inilah akhirnya kaum muslimin atau penduduk kota Madinah mereka masuk dalam agama Islam. Ya, akibat dari Bai'atul Aqabah inilah akhirnya penduduk kota Madinah masuk dalam agama Islam. Dan Bai'atul Aqabah ini dua kali. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama sedikit, sekitar belasan orang. Yang kedua puluhan orang. Ini yang akhirnya menyebabkan mereka masuk Islam, lalu dibawa ke kota Madinah, akhirnya mereka sebarkan Islam di kota Madinah. Makanya dalam agama Islam dia memiliki sejarah, di dalam sejarah Islam dia memiliki kedudukan yang sangat penting. Kemudian Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, beliau ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali perang Badar, Uhud dan Badar dan Uhud, ya, kecuali Badar dan Uhud, karena beliau termasuk sigharus sahabah, sahabat Nabi yang masih kecil, masih muda saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian salah satu penyebab juga mengapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau tidak ikut peperangan Badar dan Uhud. Jawabannya adalah karena dilarang oleh bapaknya Abdullah bin Haram untuk menjaga saudari-saudari perempuannya. Nah, ketika sang bapak meninggal dunia di peperangan Uhud, maka beliau Jabir bin Abdullah menikahi perempuan janda. Kenapa? Agar bisa mengurus saudari-saudarinya tadi. Nah, ini pelajaran bahwa asal hukumnya kita dianjurkan untuk menikah dengan perawan. Tetapi boleh saja jika ada maslahat yang dikejar untuk menikah dengan janda. Salah satunya yang terjadi pada Rabi'ah, pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena beliau ingin ada yang mengurus dari saudari-saudari beliau sepeninggal bapaknya yang meninggal, maka beliau menikah dengan seorang janda. Kemudian setelah peperangan itu, peperangan Uhud, beliau tidak ikut, dan peperangan-peperangan setelahnya beliau ikut. Khandaq, ya, Hunain, Tabuk, kemudian Khaybar, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau selalu ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Abdullah termasuk dari sahabat Nabi yang minal muktsirina fi riwayatil hadis. Termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir bin Abdullah termasuk dari ahli ilmu di zaman para sahabat.
Makanya beliau memiliki majelis ilmu di Masjid Nabawi, yang mana dari situlah beliau mengajarkan ilmu hadis dan juga ilmu-ilmu agama Islam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wafat di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Pada tahun 74 Hijriah. Baik, kita masuk kepada hadis kita, yaitu penulis mengatakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, radhiyallahu anhuma mengatakan, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah sahabat kedua yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz bin Jabal adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Beliau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu. A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk dari ulamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ulamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya salah satu yang diutus kepada penduduk kota Madinah pada waktu itu Mu'adz bin Jabal. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah." Yang artinya, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih an yuwahhidullah." Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah engkau mengajak mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ini nama lengkapnya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Dan beliau termasuk yang juga ikut Bai'atul Aqabah. Ya. Yang kedua, Bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi awal-awal orang Madinah yang masuk dalam agama Islam, termasuk di dalamnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ikut perang Badar dan perang-perang di jalan Allah setelahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai dai, kemudian guru, kemudian hakim, ya, di negeri Yaman. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz bin Jabal kembali ke kota Madinah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal
dijadikan sebagai gubernur negeri Syam. Syam itu Suria, Libanon, Palestina, Yordania. Setelah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian Mu'adz bin Jabal meninggal di tahun itu karena penyakit ta'un pada tahun 18 Hijriah. Dan beliau meninggal sangat muda sekali, 34 tahun. Beliau meninggal sangat muda sekali, yaitu 34 tahun. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengerjakan salat Isya. Isya di sini disebutkan al-Isya al-akhirah. Kenapa disebut dengan al-Isya al-akhirah? Yaitu salat Isya yang dikerjakan di akhir waktu. Ini terjemahannya tidak disebutkan di situ ya. Mengerjakan salat Isya gitu saja. Padahal bahasa Arabnya al-Isya al-akhirah. Al-Isya al-akhirah, salat di akhir waktu. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Mu'adz radhiyallahu anhu kembali ke kaumnya. Kaumnya maksudnya di sinilah kabilahnya. Kaumnya di sini maksudnya adalah kabilahnya. Kabilahnya Mu'adz siapa? Bani Salimah. Kabilahnya Mu'adz radhiyallahu anhu adalah Bani Salimah. Dan tempat tinggal mereka pada waktu itu jauh dari Masjid Nabawi sekitar 1 mil, 1,6 kilometer begitu ya. Ya, 1 mil. Jadi habis sholat Isya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang. Nah, ini kan berat, jalan 1,5 kilo gitu ya untuk sholat Isya saja. 1,5 kilo untuk sholat Isya. Habis sholat Isya dan kadang-kadang sholat Isyanya kan diakhirkan. Lalu sholat Isyanya panjang, lalu pulang lagi ke rumah, ya. Lalu ternyata orang-orang di kampungnya belum sholat Isya. Nah ini semakin menunjukkan bahwa sholat Isya yang paling utama sebenarnya dilakukan adalah di akhir waktu, ya, di akhir waktu. Jadi ini termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mengerjakan sholat Isya di awal waktu. Sholat Isya yang paling sunnah adalah di akhir waktu. Bayangkan tadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat Isya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengakhirkan sholat Isyanya. Lalu beliau sholat Isya, kadang-kadang sholat Isyanya panjang. Lalu setelah sholat Isya, pulang lagi ke kampungnya, ke kabilahnya, sekitar 1,6 kilometer dari Masjid Nabawi. Sampai di kabilahnya, orang-orang di kabilahnya belum sholat Isya. Kan? Lama sekali itu, padahal itu jalan kaki semua itu. Lalu baru sholat Isya pada waktu itu. Jadi mudah-mudahan memang sholat Isya itu di akhir waktu. Ya, sunnahnya di akhir waktu. Kemudian setelah itu dan mengimami mereka sholat Isya, mengimami menjadi imam, ya, sholat Isya. Nah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, apakah boleh berimaman beda niat? Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, atau terbalik, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Boleh atau tidak? Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan boleh. Mayoritas ini para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu ijma'. Artinya boleh berimaman dengan
orang yang berbeda niatnya. Yang satu imamnya wajib, kemudian makmumnya sunnah. Atau imamnya sunnah, makmumnya wajib. Boleh saja. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu adalah ijma', dengan ijma' kebolehannya. Dan ini mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Imam At-Tahawi, kemudian mazhab Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian mazhab Imam Al-Mawardi dan juga Imam Ibnu Hubairah. Lihat perkataan Imam Ibnu Abdul Bar, wa qad ajma'u ala annahu jaiz. Para ulama telah bersepakat bahwa model solat berjamaah berbeda niat antara imam dan makmum boleh. An yusalliyan nafilata khalfa man yusallil faridata insya'a. Seorang solat sunnah di belakang imam yang solat wajib boleh. Ini perkataan Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Islam dari mazhab Maliki. Beliau itu ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Wafat pada tahun 463 Hijriah. Ya, abad Islam, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Berkata Ibnu Hubairah, wattafaqu ala jawazi iqtida'il mutanaffil bil muftarid. Para ulama bersepakat bolehnya mengikuti seorang yang sholat sunnah dengan sholat yang sholat wajib. Ya. Dan dalil mereka adalah hadis Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Yaitu pernah Yazid bin Al-Aswad salat menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat ternyata ada dua orang yang tidak salat di belakang, di pojokan masjid. Faji'a bihima tur'idu fara'isuhuma atau tar'adu fara'isuhuma. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan dua orang itu. Kedua-duanya datang menghadap pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bergetar, takut. Faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa penyebab kalian berdua tidak mau salat bersama kami? Kemudian keduanya menjawab, qassallaina fi rihalina. Oh, kami sudah salat di kampung kami. Faqala la taf'alu idza shalla ahadukum fi rahlih thumma adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'ah fa innaha lahu nafilah. Jangan kalian kerjakan demikian, nunggu orang jamaah, enggak boleh. Ya, kalau seandainya ada jamaah maka ikut. Jika salah seorang dari kalian sudah salat di tempat tinggalnya, kemudian dia mendapati imam di tempat yang lain dalam keadaan sedang sholat, ya, maka hendaklah ia sholat bersamanya. Sesungguhnya sholatnya bersama imam yang kedua itu adalah sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa berimaman dengan yang sholat wajib sedangkan makmumnya sholat sunnah boleh, sedangkan makmumnya sholat sunnah adalah boleh. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya sahih. Nah, kemudian salah satu dalil juga hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang salat sendirian. Ini ada jamaah tapi dia salat sendirian di belakang. Faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hadza falyusalli ma'. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai sholat melihat kepada orang tersebut. Kemudian setelah itu beliau berkata kepada para sahabatnya, ayo siapa di antara kalian yang ingin bersedekah terhadap orang yang sholat sendirian tadi? Hendaklah dia sholat bersama orang-orang tersebut. Berarti orang ini sudah sholat bersama Rasul SAW, sholat wajib. Lalu agar orang itu tidak sendirian sholatnya,
maka ikut sholat bersama orang tersebut, maka ini boleh. Ya, yang tadi sudah sholat wajib di sini, kemudian dia sholat di sana, sholat sunnah, berarti dia mengerjakan sholat sunnah, sedangkan imamnya sholat wajib, maka ini apa? Diperbolehkan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Gitu ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Permasalahan selanjutnya, apakah sah sholat orang yang mengerjakan sholat wajib dan imamnya sholat sunnah? Kalau tadi terbalik, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Kalau ini kebalik, imamnya sholat sunnah, sedangkan makmumnya sholat wajib. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Apakah boleh seperti ini atau tidak? Jawabannya iya, boleh dan sah sholatnya. Jadi makmumnya sholat wajib, imamnya sholat sunnah, sah sholatnya. Dan ini adalah pendapat dari para ulama salafus salih, di antaranya Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i, kemudian Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, Al-Auza'i, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahawayh, Abu Khaythama, Ibnu Abi Syaibah, Sulaiman bin Harb, Abu Thawr, ya, Imam Daud Al-Zahiri, Imam Ibnu Al-Munzir, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Maka boleh, ya, sah sholat orang yang sholat wajib sedangkan imamnya sholat sunnah, sah sholat. Permasalahan selanjutnya, jika ia sholat wajib di belakang seorang yang sholat wajib lainnya, di belakang yang sholat wajib lainnya, misalkan imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib, boleh atau tidak? Maka dijawab oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa jawazu sholatil muftarid khalfal mutanaffil wa kadzalika al-'aks, yang artinya boleh sholat wajib di belakang orang yang sholat sunnah, atau sebaliknya boleh sholat sunnah berimaman dengan orang yang sholat wajib. Kalau itu saja diperbolehkan, apalagi si imam sholat zuhur, sholat asar, si makmum sholat zuhur. Kenapa makmum sholat zuhur? Terserahnya. Ya, maksudnya terserahnya itu bukan berarti sakahandaknya. Maksudnya mungkin ada kelupaan, ada sakit, atau macam-macam yang dibenarkan oleh syariat, musafar, ya, istihadah, macam-macam sebab yang dibenarkan oleh syariat mengerjakan sholat di luar waktunya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, ini bolehkah berimaman dengan orang yang sholat berbeda pekerjaan sholatnya? Kita sholat zuhur, imamnya sholat gerhana, bedalah sholatnya. Gerhana apa sholatnya? Ya, 2 ruku, 2 apa lagi? Ya, 2 ruku, 2 sujud dan seterusnya gitu ya. Nah, ini beda dengan sholat wajib kalau begitu. Beda dengan sholat zuhur. Nah, bagaimana ini? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu alam, ini tidak sah. Tidak sah. Ya. Atau misalkan
ada orang sholat jenazah, tapi imamnya sholat zuhur. Nah ini enggak sah, ya. Ini tidak sah. Dan ini adalah mazhab Syafi'i dan ini adalah mazhab Hambali juga. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Jadi kalau ada orang sholat zuhur, ya, kemudian makmumnya atau imamnya sholat jenazah, imamnya sholat apa? Jenazah, makmumnya sholat zuhur, tidak sah. Nah itu sama seperti yang tersebar di media sosial kan? Mungkin karena tidak paham atau lupa tata cara sholat Id, akhirnya ruku. Akhirnya apa? Ruku. Jadi kan kalau Id kan 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar kan gitu. Nah, ini tidak paham. Jauh gitu. Imamnya jauh. Dia Allahu Akbar. Oke, dia ikut Allahu Akbar. Takbir yang kedua Allahu Akbar. Ruku dia. Nah, ini tidak sah salat. Harus diulang. Ya, harus diulang. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka jangan selisihi. Maka jangan selisih. Nah ini selesai pembicaraan hadis yang ke-120. Hadis yang ke-121. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har falam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard basata thawbahu fasajada alaihi. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kondisinya panas menyengat. Jika salah seorang di antara kami tidak mampu untuk menempelkan keningnya ke tanah, maka dia menggelar pakaiannya dan sujud di atasnya. Ya, sujud di atasnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang biografi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak mengapa kita ulang-ulang gitu ya, karena beliau seorang ulama besar dari kalangan sahabat Nabi. Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraj. Anas bin Malik bin An-Nadhr, ya, Al-Khazraji. Dan ini bukan Malik bin Anas. Malik bin Anas itu adalah imam, ya, seorang tabi'i atau bisa dikatakan tabi'ut tabi'in. Adapun Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Kaum Ansar dari suku Khazraj. Beliau dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu umur beliau 10 tahun. 10 tahun itu kayak apa ya? 10 tahun itu kayak siapa di sini? Inilah 10 tahun. Nah, 10 tahun. Halus kan masih, ya. Kemudian Ummu Sulaim sang ibu berkata, "Ya Rasulullah, hadza Anas, ghulamun yakhdumuka." Wahai Rasulullah, ini Anas. Dia anak laki-laki yang akan berkhidmat kepada engkau.
Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Nah, ini bagus doa dibaca oleh orang tua. Ya Allah, perbanyaklah harta anakku dan perbanyaklah anak-anaknya dan masukkan ia ke dalam surga. Dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fara'aitu tsnataini wa ana arju tsalitsah." Keluar dari keturunanku itu 2 bayi dan masih ada yang hamil yang ketiga. Ya, kalau hendak banyak ya jangan seikung bininya. Harus banyak bininya. Ya. Bininya harus banyak, jangan seikung. Kalau ingin mempunyai anak seperti Anas bin Malik radhiyallahu. Kemudian Anas bin Malik bercerita, falaqad dufinat li sulbi siwa walada waladi mi'atun wa khamsatun wa ishrin. Mi'atan wa khamsatan wa ishrin. 125 meninggal cucu-cucu beliau sebelum beliau. 125 cucu meninggal sebelum Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa inna ardi la tuthmiru fis sanati marratain, dan tanahku panen 2 kali setahun. Panen 2 kali setahun. Baqiya Anasun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhirnya beliau terus berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah wafat, maka beliau pergi ke kota Basrah. Basrah ada di Irak. Kemudian beliau meninggal di sana tahun 90 Hijriyah. Nah, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik mengatakan kami mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kondisinya panas menyengat. Salat yang dimaksud di sini adalah salat zuhur. Salat yang dimaksud di sini adalah salat zuhur. Jika salah seorang di antara kami tidak mampu menempelkan keningnya ke tanah, karena dulu tidak ada karpet, tidak ada keramik, ya, jadi lantainya adalah tanah. Jika salah seorang di antara kami tidak sanggup untuk meletakkan keningnya di tanah, maka dia menggelar pakaiannya dan sujud di atasnya. Dia menggelar pakaiannya dan sujud di atasnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ini tidak mengapa kalau ada keperluan. Tidak mengapa kalau ada keperluan. Baik. Kemudian permasalahannya cuma satu dari hadis ini. Apa hukum sujud di atas kain saat dingin atau saat panas? Saat cuaca panas atau saat cuaca dingin? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa diringankan, diberikan keringanan, boleh sujud di atas kain saat panas, saat dingin. Kalau berarti kalau tidak panas, tidak dingin, maka sujudnya usahakan terkena dahinya ketika dia sujud. Dahinya ke lantai tersebut ketika dia sujud dan tidak ada penghalangnya ataupun tidak ada yang menghalangi dahinya untuk sampai ke lantai. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan tidak sah sujud dan dahi, di atas dahi itu ada kain, kecuali kalau ada luka atau kalau ada hajat. Nah, ini pendapat mazhab perkataan Imam Asy-Syafi'i.
Saya baru bahas tadi masalah ini karena ada sebagian orang yang tidak suka kaum wanita muslimah itu bercadar. Buktinya dia tidak suka kalau ada wanita-wanita muslimah saat sholat itu bercadar, dicela dan mengatakan cuma cadar-cadaran, cuma ikut-ikutan tanpa ilmu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, apabila ada orang sujud, kemudian kalau seandainya dia bercadar, otomatis kan dahinya tertutup dengan kain cadar. Nah, kata Imam An-Nawawi, annaha karahatun tanzihiyatun. Ini hukumnya yang seperti ini makruh tanzih. Makruh tanzih itu semestinya dijauhi. Wala yamna'u sihhatas shalah, tetapi tidak melarang sahnya salat. Jadi salatnya tetap sah. Nah, apalagi kalau seandainya wanita yang bercadar tadi salat dengan memakai cadarnya karena di hadapannya ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka kemakruhan tadi terangkat karena ada hajat keperluan. Kaedahnya begitu. Kalau ada sesuatu yang makruh dikerjakan tetapi karena ada hajat keperluan, maka kemakruhannya hilang, boleh mengerjakan hal tersebut. Jadi boleh seorang wanita muslimah bercadar saat sholat, ya, apabila di hadapannya terdapat laki-laki yang bukan mahramnya. Terutama kita di Indonesia kadang-kadang tempat sholat perempuan itu terbuka di musola-musola umum gitu ya, di fasilitas-fasilitas umum terbuka, maka boleh dia bercadar. Dan wanita yang bercadar bukan karena sok ingin cadar-cadaran, tetapi adalah lebih menjaga kesuciannya. Dan semakin tertutup perempuan, semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh intinya, ya, boleh intinya untuk kalau lagi sangat panas, sangat dingin, maka dia letakkan kain, kemudian dia sujud di atasnya. Dan ini tidak berlaku di sini seperti karpet-karpet. Ini berlaku kalau kita sholat di mana? Di atas tanah. Tanahnya saking panasnya, tanahnya saking dinginnya, maka boleh dia meletakkan kain di atas tempat sujudnya dan dia sujud di atasnya kalau ada keperluan. Yang asal hukumnya dia tidak diperbolehkan untuk meletakkan sesuatu yang menutupi kainnya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tentang hadis sujud, umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhu. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Dahi dan hidung 1. Telapak tangan 2 dan 3. Lutut bukankah tertutup? Lalu apa bedanya dahi dengan lutut? Paham maksud saya? Ya. Kenapa para ulama mengatakan bahwa dahi itu kalau kita ingin sujud kemudian kita letakkan kain, maka dahi kita tidak langsung kena tanah, maka ini makruh. Lah, ini lutut juga tertutup, tidak langsung terkena dengan tanah. Gimana itu? Hal ini, Pak Eko. Maka wallahu alam bahwa ketika kita membaca umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, maka tidak mengapa kalau ada orang yang rambutnya panjang kemudian dia sujud, maka tidak mengapa dia sujud dalam keadaan rambutnya menutupi dahinya. Kenapa? Karena salah satu dari 7 anggota untuk sujud tersebut tertutupi dengan kain.
Apa tadi? Lutut tertutupi dengan kain. Apa bedanya dengan tangan? Apa bedanya dengan apa ini? Dengan dahi. Ya, maka Allahu alam, kalau dia tertutupi dengan kain maka tidak mengapa, atau karena rambut tidak mengapa. Ada orang kadang-kadang pakai peci begini. Ya. Akhirnya sujudnya susah dia. Sujudnya terkena pecinya. Ini bagaimana? Maka tidak mengapa. Kenapa? Karena lututnya juga tertutup dengan kain. Paham ya? Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis kita baca. Kita baca satu hadis lagi terakhir biar kita dalam keadaan ganjil. Bentar ya. Baik. Hadis yang ke-122. 122. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum bis thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan salat dengan satu pakaian sementara tidak ada sedikit pun bagian dari pakaian tersebut yang menempel di atas pundaknya. Di atas pundaknya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang dimaksud di sini kata Imam Ibnul Mulaqqin adalah as-saub. Al-murad bis-saub huna al-izar faqat. Yaitu maksudnya adalah sarung. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan salat dengan satu pakaian saja, sarung. Ya. Sarung saja. Nah, ini satu pakaian berarti cuma dia pakai sarung. Bajunya enggak ada, pakai sarung. Nah, caranya dia letakkan sarungnya itu di sini nih. Diikat. Ya, dulu kan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum terbuka dunia atas mereka sebelum penaklukan. Maka diikat di atas ini. Berarti ini kan terbuka. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala. Nah, kemudian di sini disebutkan janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dengan satu pakaian sementara tidak ada sedikit pun bagian dari pakaian tersebut yang menempel di atas pundaknya. Pundak ini, pundak. Ya. Nah, taib. Apa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini? Yang pertama, apa hikmah dari meletakkan sesuatu di atas pundak? Enggak boleh terbuka saat sholat. Apa hikmahnya harus tertutup? Ya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, qala al-ulama, para ulama berkata, hikmatuhu annahu idza tazara bih wa lam yakun ala atiqihi minhu syai' lam yu'man an tankashifa auratah atau auratuh. Artinya hikmahnya adalah apabila dia memakai sarung lalu dia ikat di pundaknya dan ada yang tidak, atau bisa juga di sini dia ikat di sini. Ya, sehingga ini terbuka dua-duanya atau salah satunya terbuka. Nah, hikmahnya kenapa harus tertutup ini? Jawabannya adalah tidak aman auratnya terbuka. Ya, bi khilafi ma idza ja'ala ba'dahu ala atiqihi. Beda kalau seandainya dia letakkan salah satunya di atas pundaknya. Jadi maksud saya tadi adalah sarung, pian ini sarung, ya, pian letakkan di sini. Ini terbuka sama sekali. Nah, khawatir kalau seperti itu nanti auratnya terbuka. Itulah larangan. Mengapa harus tertutup dua pundak ini?
Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa li'annahu qad yahtaju ila imsaki biyadihi aw yadayhi fa yashghalu bidzalik. Dan kadang-kadang juga dia harus memegangnya dengan satu tangannya atau dengan dua tangannya. Jadi sarungnya itu diikuti. Nah, akhirnya kan di sini tidak ada, ya. Wa tafutuhu sunnatul wad'ul yadin wad'ul sunnatu wad'il yadil yumna 'ala al-yusra tahta sadrih. Nah, kalau dia megang sarungnya tadi, akhirnya dia tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dadanya. Kehilangan sunnah dia. Wa raf'u ma haitsu syar'a raf'u ghaira dzalik. Dan juga dia tidak bisa ngangkat karena pegang sarungnya tadi. Pegang sarungnya tadi. Ada tapih lah ini, tapih. Adalah tapih. Nah, jadi kan pakai tapih tuh, kemudian diikuti tapihnya tuh. Kada diikat di sini, kada diikat sini. Pokoknya kedua-dua pundaknya itu terbuka. Nah, ini kalau lagi sholat dia megang gini aja. Ya, megang ini. Akhirnya dia tidak bisa meletakkan ini. Baik dua-duanya dia pegang. Akhirnya dia tidak bisa meletakkan tangannya di atas dadanya. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Lianna fihi tarku sitri a'lal badan wa mawdhi'uz zinah. Karena di dalamnya meninggalkan penutupan di badan atas. Ya, jadi pakai sarung cuma dipegang di depan gitu. Ininya terbuka. Ya, dadanya terbuka, pundaknya terbuka gitu. Ya. Dan akhirnya sholatnya tidak berpakaian dengan baik dan benar, ya, dan tidak mengamalkan surat Al-A'raf ayat 31 agar berpakaian yang bagus saat pergi ke masjid mengerjakan sholat. Baik. Permasalahan selanjutnya, apakah wajib menutup seluruh pundak dengan kain seperti kita sekarang? Wajib nggak? Kalau pakai kaos singlet aja bang, sholat betapihan tapi pakai kaos singlet. Maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan la yajib sitrul mankibain jami'iha. Sitrul mankibain jami'iha. Ihma. Artinya tidak wajib menutup dua pundak seluruhnya. Bal yujzi'u sitru ba'dihima. Boleh menutup sebagian saja. Wa yujzi'u sitruhuma bi thawbin khafif yasifu lawnal bashara. Dan boleh menutup pundaknya dengan kain yang tipis menerawang yang memperlihatkan kulitnya. Lianna wujuba sitrahuma bil hadis wa lafdhuhu la yusalli ar-rajulu fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai'. Karena hadisnya tadi berbunyi begitu, tidaklah seseorang salat dalam satu sarung, tidak ada kain yang menutupi tubuhnya sedikit pun. Wa hadza yaqa'u ala ma ya'ummul mankibain wa ma la ya'ummuhuma. Nah, ini menunjukkan bahwa dua pundak ini harus tertutup, baik tertutup seluruhnya atau tertutup sebagian. Nah, disebutkan di sini. Kalau ditutupnya pakai talinya, tali, ya. Jadi, Vin tahu lah yang pakai baju itu, karena di belakangnya apa tuh ngarannya sih? Ya, biasa orang-orang kantoran ya pakai karet yang sini. Ya, apa namanya? Spender ya, spender ya. Ya, masukin sini. Ini di apa? Di celana, kemudian ada tali, kemudian nanti di belakang di tiga belakang. Nah, ada orang sholat betapihan pakai itu cuma ditutupi dengan itunya aja.
boleh tidak? Kada bekaos. Ya, jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh. Sah salatnya. Yang penting kan hadisnya tadi berbunyi bagaimana? Tidak ada sedikit pun bagian dari pakaian tersebut yang menempel di atas pundak. Nah, kata-kata sedikit pun berarti kalau ada sedikit boleh. Kalau ada sedikit tali misalkan, ya, yang penting menutup pundaknya, meskipun tidak seluruhnya, yang penting sesuatu, maka ini diperbolehkan. Ada pendapat yang kedua, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu tidak menutupi. Itu namanya bukan pakaian, itu tali. Itu bukan pakaian, tetapi itu adalah tali. Taib. Haruskah sholat menutup pundak, baik sholat wajib atau sholat sunnah, atau ada bedanya? Maka jawabannya, para ikhwan dirahmati oleh Allah, tidak ada perbedaan. Pokoknya kalau sholat wajib atau sunnah, maka pundaknya harus tertutup, ya, tertutup. Ini kan ada orang sholat pakai sarung, kemudian pakai baju singlet, baju basket yang gonol itu kan, ya, itu kan menutup, tapi kan tidak seluruhnya, hanya seperti itu. Nah, boleh atau tidak? Maka jawabannya tadi, para ikhwan yang dirahmati Allah, tidak boleh, harus menutup seluruhnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, satu lagi hadis tersisa atau dua lagi, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, saya menasihatkan agar besok untuk disunahkan berpuasa dengan kesunahan yang sangat besar di dalam agama Islam. Yustahabbu istihbaban syadidan, kata para ulama. Dianjurkan dengan anjuran yang sangat ditekankan, ya, yaitu berpuasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan pahalanya siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla wallati ba'da. Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun yang akan datang. Dan semestinya puasa hari Arafah ini lebih masyhur di tengah kaum muslimin dibandingkan puasa-puasa khusus yang mempunyai keutamaan-keutamaan khusus tetapi berdasarkan hadis-hadis palsu. Tidak benar. Ya, sedangkan puasa hari Arafah hadisnya riwayat Imam Muslim dan pahalanya besar, menghapuskan dosa 2 tahun. Sehari puasa berpahala diampuni dosa 2 tahun. Nah, ini semoga bisa kita amalkan. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Admin, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.